Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan susunan tim yang kaitannya adalah bantuan daripada luaran prototipe dari DRTPM tahun 2024. Saya sendiri Dr. Imam Suprayogi, bidang keahlian manajemen dan rekayasa sumber daya air. Anggota Bapak Dr. Fahri, beliau adalah di bidang keahlian struktur, dan Bapak Dr. Insur Ferry Nanta, beliau adalah bidang keahlian teknik kelautan dan struktur tanah. Jadi ini adalah kelanjutan penelitian daripada Insinas tahun 2017 yang kaitannya yang pertama adalah mensikapi akan kelangkaan material kayu lama tumbuh seperti meranti, kayu loban yang itu adalah menjadi bahan baku daripada kapal kayu nelayan terutama untuk ukuran 1 GT dan 3 GT di wilayah pesisir Provinsi Riau. Sehingga dengan akibat dampak daripada kelangkaan kesulitan kayu lama tumbuh ini itu adalah matinya industri galangan kapal masyarakat di wilayah pesisir. Tentunya ini berdampak terhadap lesunya kondisi ekonomi masyarakat, baik kerja maupun masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan. Kemudian ditambah lagi ruang regulasi yang tidak mendorong solusi akan ketersediaan material kapal kayu. Ini adalah melengkapi daripada matinya industri galangan kapal. Tentunya kami dari peneliti perguruan tinggi Universitas Riau di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mencoba menggali yang kaitannya inovasi daripada material dengan menggabungkan antara teknologi material komposit dengan kayu yang cepat tumbuh. Sehingga solusi inovatif ini sudah dilakukan pengujian di lab yang kita bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, lab biokomposit dan juga lab desain kapal. Kita juga bekerja sama dengan ITS dan sudah diaplikasikan model fisik skala penuh ini di perairan tahun 2017 dan sudah selama 7 tahun kita uji cobakan di lapangan. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya berjalan dengan baik. Yang pertama adalah tentunya Insinas belum selesai. Kami baru menerapkan kulit lambung kapal dengan menghibridkan antara teknologi material komposit dengan kayu cepat tumbuh. Nah, kemudian dengan adanya daripada pendanaan untuk luaran prototipe, kami bertim meningkatkan yang tadinya dipergunakan hanya untuk struktur lambung kapal, itu kita tingkatkan semua struktur kapal yang terdiri dari linggi, kemudian lunas dan juga gading-gading sampai ke lambung kapal, itu semua kita ganti dengan material kayu cepat tumbuh dengan kayu komposit. Yang tentunya ini sudah dilakukan simulasi numerik. Ternyata bila dilihat dari sisi stabilitas, penambahan coating pada papan kulit lambung akan memperbaiki stabilitas kapal. Hal ini dikarenakan titik berat kapal yang semakin rendah yang berpengaruh untuk memperbesar momen penegak kapal, sehingga luas kurva stabilitas kapal dengan menggunakan coating jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal tanpa coating. Kemudian yang kedua, dari sisi penghematan energi, itu ternyata dengan pelapisan metode ini biota tritip itu tidak menempel di lambung kapal, sehingga dengan tidak menempelnya di lambung kapal ini menjadikan kapal streamline yang tentunya ini adalah menghemat terhadap bahan bakar. Kemudian solusi yang kita tawarkan, inovasi teknologi ini, yang pertama adalah tentunya problem material lama tumbuh, kayu lama tumbuh, itu keberadaannya ada di hutan lindung. Nah, tentunya ruang regulasi tidak mengizinkan kayu yang diambil dari hutan lindung digunakan dengan alasan apapun untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya full fisik daripada hibridisasi ini adalah yang pertama adalah ramah lingkungan.
tidak melakukan perambahan di hutan, kemudian juga ramah industri yang berkelanjutan, materialnya yang mudah dibudidayakan, kemudian ramah hukum, tentunya tidak melakukan pelanggaran hukum dengan alasan illegal logging. Kemudian ramah ekonomi, tentunya ini potensi mendongkrak ekonomi masyarakat yang selama ini itu adalah mengalami mati suri di industri galangan wilayah pesisir. Kemudian ramah sosial tentunya adalah potensi mengurangi terhadap pengangguran daripada tenaga kerja. Sehingga kami dengan adanya bantuan dana luaran prototipe ini adalah bisa meningkatkan TKT yang tadinya adalah ada pada level 5, nah sekarang sudah kita tingkatkan menjadi level 6. Kemudian pada proses daripada kami adalah bermitra dengan industri galangan kapal yang ada di Kota Dumai. Yang pertama tentunya adalah tahap daripada penyiapan bahan baku. Jadi semua ya, dari si material, kemudian daripada proses, kemudian sampai hilirisasi nanti kapal ini sampai menjadi itu adalah kita bekerja sama dengan industri galangan wilayah pesisir. Dan ini menjadi menarik karena di Provinsi Riau adalah pertama kali mengembangkan kapal kayu yang basisnya kayu cepat tumbuh yang dihibridkan dengan teknologi kayu komposit. Yang tadinya adalah industri galangan kapal tidak yakin ya, bahwa dia itu sudah kaitannya adalah sudah terdoktrinasi dengan kayu lama tumbuh. Itu dengan adanya kita kolaboratif antara perguruan tinggi dengan industri galangan kapal, ini ternyata menaruh minat menjadi daya tarik daripada KKP yang ada di Kota Dumai. Nah, tentunya ini kita sudah melaksanakan persiapan untuk FGD. Diharapkan ini adalah pemerintah, kemudian industri galangan kapal dan juga periset ini bisa duduk bersama bertemu untuk mengembangkan daripada material maju kapal ini yang tentunya bisa menggantikan kayu yang lama tumbuh. Jadi nanti harapannya struktur lunas kapal, kemudian struktur lambung kapal, proses puting struktur kapal, lah ini semuanya adalah sudah tergantikan oleh material kayu yang lama tumbuh ini. Dan kita sudah menghitung dari segi pasar, dengan adanya ini ya, ternyata adalah memberikan harapan pasar baru. Karena yang dari 3 GT ini adalah dari operasional dan sampai menjadi ini adalah lebih murah bila dibandingkan dengan material kayu yang lama tumbuh ataupun fiber yang dalam sosialisasi belum bisa diterima dalam masyarakat. Ini tentunya memberikan harapan dampak yang kaitannya ekonomi daripada galangan kapal menyerap dunia industri dan juga masyarakat bisa bekerja aktif kembali sehingga akan mengurangi pengangguran. Diharapkan ke depan ini bisa meneruskan daripada TKT, daripada pengembangan daripada produk ini adalah nanti menjadikan solusi kerjasama antara pemerintah, kemudian juga industri galangan kapal, kemudian perguruan tinggi akan semakin bisa bersinergi. Kemudian ucapan terima kasih, harapan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada DRT-IPM yang memberi ruang, memberi kesempatan pendanaan kepada kami tim dari Universitas Riau. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kemajuan daripada riset dan kemajuan daripada pengembangan kayu kapal yang ada di Provinsi Riau untuk menggantungkan kelangkaan akibat daripada material kayu kapal. Kemudian yang kedua, kepada LPPM, tentunya kami Universitas Riau, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang juga terus mendorong, memotivasi kepada karya-karya daripada dosen ini untuk bisa menjadikan bagian solusi terhadap problem yang kaitannya adalah material kapal yang ada di Provinsi Riau. Kemudian yang ketiga tentunya adalah mitra kami ya, adalah industri galangan kapal masyarakat yang kita terus berdiskusi, kita juga terus melakukan inovasi. Harapannya ini terjadi sinergitas yang tentunya ini akan menjadikan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau, khususnya di wilayah pesisir di masa yang akan mendatang. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.